satu saya ingin menampilkan beberapa drama kesehatan yang ini kami mengambil tema tentang vaksinasi. Berikutnya dari anggota dari kelompok kami yang akan memperkenalkan diri masing-masing beserta dengan karakter yang akan dia sampaikan. Pertama dimulai dari saya sebagai seorang suami dari seorang ibu yang mengajak untuk vaksin, dan saya sebagai selaku tim kontra serta selaku sebagai masyarakat yang ada di dalam tema drama kami kali ini. Nah, berikutnya di samping saya ada perkenalkan, saya Reski Nasari. Saya berperan sebagai reporter, sebagai warga yang kontra, dan juga sebagai tenaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Alexandra Putri. Di sini saya berperan sebagai warga yang kontra, sebagai tenaga medis, dan sebagai saudara dari korban yang terduga meninggal karena vaksin COVID-19. Selanjutnya saya sendiri, Sarah Busraini, berperan sebagai seorang istri yang pro dan seorang warga yang pro juga. Selanjutnya saya Feza Turindi, saya berperan sebagai warga yang kontra, Pak RT dan polisi. Nah, kami semua sudah memperkenalkan diri dan memperjelas peran kami masing-masing dalam drama kali ini. Mari kita lanjutkan ke dramanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Barizi di BHK akan menceritakan tentang kejadian ataupun penyebaran stigma informasi yang ada di masyarakat di Kecamatan Alang-Alang di Desa Rumput. Nah, penyebaran informasi ini dimulai pada suatu hari di perkumpulan keluarga. Terjadilah penyebaran informasi negatif tentang vaksin COVID-19, di mana adapun isu-isu yang dibawakan oleh masyarakat ini mengandung tentang ataupun membangun stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Bu, kayak kemarin saya dengar ya di desa kita ini ada yang meninggal habis divaksin. Iya Bu, gimana tuh ceritanya? Jadi kan kemarin tuh katanya dia tuh mau pergi vaksin. Nah, habis vaksin dia masuk rumah sakit terus meninggal. Gak gitu Bu, saya dengar informasinya dari dokter. Katanya vaksin ini berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan imunitas tubuh kita supaya terhindar dari COVID. Iya Bu, kemarin saya juga ada baca-baca di internet dan berita di TV. Katanya kemarin tuh ada kalau vaksin tuh dari virus COVID. Nah, masa iya COVID dimasukkan ke dalam tubuh kita? Kan cari penyakit namanya Bu. Gak gitu Pak, jadi virusnya tuh udah dilemahkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dari virus itu. Tapi dengar-dengar juga itu vaksinnya dari mengandung babi ya? Iya, saya juga dengar ya Bu ya, katanya di vaksin itu ada chipnya Bu. Kan serem ya kalau misalnya chip. Iya Bu. Kalau kayak gitu malas vaksin lah. Gue takut ya Bu. Gak boleh gitu dong, kita harus vaksin untuk memutus rantai penyebaran COVID. Tapi serem ya Bu ya kalau gitu, kami nggak. Kalau saya sih saya nggak vaksin. Iya. Aku juga lah kalau kayak gitu. Gak mau lah saya vaksin lagi. Ya karena orang ini nggak mau vaksin, saya juga nggak mau vaksin lah. Iya, saya setuju sama Bapak Feza. Kalian aneh, jangan kemakan hoax kayak gitu. Ya udahlah Bu ya, istri saya nyuruh saya jemput anak. Saya juga Bu, ya udahlah, belum mandiin anak saya. Saya juga belum masak nih untuk anak-anak di rumah Bu ya. Oke deh Bu. Nah, saya sudah ditelepon mak saya nih Han. Ya, saya balik juga lah Bu. Assalamualaikum. Iya, aneh kali ya orang-orang nih. Setelah kejadian tersebut, terdapatlah stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat seperti pada keluarga Joko. Suami dan istri sedang menonton berita, mereka berdebat karena sang istri mau vaksin sedangkan suami takut karena ada yang diduga meninggal setelah vaksin. Mas, besok kita vaksin ya. Hah? Enggak, ngapain vaksin? Jangan vaksin lagi kita deh. Kenapa? Nanti kita susah pulang kampung. Tadi ya Mas dengar keluarga kita, tetangga kita, Pak Budi, dia meninggal dunia habis divaksin dek. Ini baru lagi Mas baca beritanya. Jangan percaya hoax. Nggak ada tuh dek. Nanti kalau kita nggak vaksin, kita nggak punya sertifikat vaksin, kita nggak bisa pulang kampung. Ya udah kita nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Umur tuh nggak ada yang tahu. Iya dek tahu, umur tuh nggak ada yang tahu. Tapi kan itu juga sebagai faktor kita dek. Udahlah, kita nggak usah kemana-mana lagi dek. Dek harus ngertiin abang kan lagi di PHK. Dikarenakan stigma yang beredar di masyarakat, akhirnya berita ini diliput oleh stasiun televisi. Dan yang terjadi adalah baiklah pemirsa, sekarang saya sedang berada di Desa Alang-Alang, Kecamatan Rumput, yang mana di sini sedang beredar stigma bahwasanya ada yang meninggal diakibatkan setelah vaksin. Dan sekarang saya sedang bersama dengan Ketua RT di Desa Alang-Alang ini. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh diperkenalkan namanya siapa Pak?
Saya Pak Bowo, Ketua RT dari Desa Alang-Alang, Kecamatan Rumput. Baik Pak, sebetulnya di sini apakah betul ada seorang warga yang meninggal setelah vaksin Pak? Mungkin boleh diceritakan kronologinya seperti apa? Ya, menurut info yang saya dapat di sini bapak yang meninggal ini katanya dia mau vaksin. Setelah vaksin itu dia langsung jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit, terus dapat info kemarin dia meninggal. Mungkin sakitnya Bapak apakah tahu sakit apa Pak? Katanya sih dia tuh panas tinggi dan sesak nafas. Sebenarnya yang meninggal ini Pak apakah memiliki riwayat penyakit atau bagaimana? Kalau itu ya tidak tahu ya. Kok tanya saya? Ya mungkin kan karena Bapak Ketua RT di sini mungkin tahu gitu ceritanya bagaimana. Kalau itu saya kurang tahu ya. Saya cuma dapat info yang tadi saja. Cuma bisa ditanyakan nanti ke keluarganya langsung. Baik Pak, kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan keluarga yang diduga meninggal diakibatkan vaksin. Baik, Ibu, selamat pagi. Dengan namanya siapa? Pagi Mbak, dengan saya Mayang. Apakah betul Bu Mayang adalah keluarga dari yang diduga meninggal setelah vaksin? Betul, saya adiknya. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana sih sebenarnya apakah sebab sebenarnya meninggalnya keluarga Ibu? Sebenarnya abang saya itu meninggal bukan karena vaksinnya ya Bu. Jadi dia tuh punya riwayat penyakit TBC. Cuman pas lagi pemeriksaan dia nggak jujur ke nakesnya. Jadinya setelah vaksin dia sakit. Jadi sebenarnya dia tuh vaksin cuman untuk biar bisa untuk keluar kota. Jadi keluarga Ibu tuh meninggal karena tidak jujur ya Bu. Jadi bukan karena vaksinnya ya? Iya betul Bu. Saya juga vaksin kok tapi masih sehat-sehat aja. Itu tuh sebenarnya cuma hoax yang tersebar di masyarakat. Saya juga sudah mencoba menjelaskan ke masyarakat, tapi kan kita nggak bisa menjelaskan ke semua masyarakat ya. Jadi mungkin karena diliput ini, saya berharap dengan ini bisa meluruskan hoax yang tersebar di masyarakat. Baik Bu, berarti keluarga Ibu tuh meninggal diakibatkan karena tidak jujur dan memiliki riwayat penyakit ya sebenarnya Bu ya? Iya Bu, begitu. Jadi sebenarnya vaksin ini tidak ada efeknya juga untuk tubuhnya kalau misalnya dia jujur ya Bu? Iya. Baik Bu, begitu terima kasih atas waktunya Bu, terima kasih atas informasinya. Baiklah pemirsa, seperti itulah tadi percakapan saya dengan Ketua RT dan juga keluarga korban, yang ternyata bahwa stigma yang disebarkan atau yang berada di Desa Alang-Alang ini salah. Yang benar adalah bahwasanya yang diduga meninggal setelah vaksin itu tidak jujur kepada nakes dan sebenarnya yang memiliki riwayat penyakit yaitu TBC. Jadi untuk itu kepada masyarakat semuanya untuk tidak cepat percaya kepada hoax dan harus jujur ketika ingin melaksanakan vaksinasi. Baiklah, itulah laporan dari saya. Stikes News melaporkan. Masuk ke drone. Suami mengantarkan istri untuk vaksin di rumah sakit. Namun ternyata sang istri mendaftarkan suaminya untuk vaksin. Terjadilah keributan di rumah sakit karena suami menolak vaksin. Keributan dikendalikan oleh polisi dan akhirnya petugas kesehatan datang untuk memberikan penjelasan kepada si suami. Atas nama Jarwo, silakan Pak ke meja pemeriksaan. Loh, kok nama aku dipanggil? Iya Mas, tadi aku yang daftarin. Loh, kok nggak bilang-bilang sebelumnya? Aku tuh pokoknya nggak mau divaksin. Mas, kita tuh harus vaksin karena kemana-mana tuh harus ada sertifikat vaksinnya. Enggak. Pokoknya aku nggak mau divaksin. Lagian ngapain sih takut vaksin? Udah banyak yang vaksin. Enggak, pokoknya enggak. Aku bilang enggak. Ini ada apa nih Pak? Mohon di sini jangan ada keributan ya, karena bisa mengganggu yang lain. Enggak Pak, gini loh Pak. Saya tuh orangnya nggak mau divaksin, tapi istri saya ini loh Pak, didaftarkan sih saya vaksin Pak. Maaf Bapak, kalau boleh tahu apa yang alasan Bapak tidak mau divaksin? Ya karena apa? Karena kemarin tetangga saya ada yang meninggal Pak. Bu. Apakah Bapak udah benar-benar tahu penyebab dia meninggal itu karena apa? Ya nggak tahu juga Pak. Pokoknya saya kemarin baca berita itu di internet. Pak, gini, kalau Bapak percaya dengan berita yang tidak pasti kebenarannya, itu bisa jadi berita hoax Pak. Jadi Bapak sebelum percaya ke berita itu, Bapak harus benar-benar memastikan apakah itu benar atau tidak, supaya berita hoaxnya tidak menyebar. Ada apa ini Bapak Ibu? Ada apa? Gini dong, Bapak ini tidak mau vaksin karena percaya sama berita hoax. Berita hoax, emangnya beritanya gimana Pak? Iya Bu, ini kemarin tetangga saya ada yang meninggal Pak Budi. Saya dari desa Alang-Alang. Oh, yang di Desa Alang-Alang itu Iya ya Pak Bu. Ibu? Loh, Bapak nggak baca beritanya ya? Padahal keluarga korban itu udah klarifikasi Pak ada berita. Nah ternyata yang diduga vaksin ini tuh ada riwayat penyakit
riwayat penyakit dalamnya. Oh, jadi gitu ya dok. Ternyata kalau misalnya kita punya penyakit bawaan tuh nggak boleh divaksin ya? Nah, jadi ada beberapa kasus yang setelah vaksinnya ada riwayat penyakit dalamnya itu nggak bisa. Nah, makanya dilakukan screening. Jadi waktu screening kita nggak boleh bohong, kita harus terus terang sebenarnya kita ada penyakit apa gitu. Oh. Jadi aman kok vaksinnya Bu ya. Iya mas, bener nih aku lihat beritanya tuh. Oh iya ya. Ya udah dok, Bu. Kalau gitu saya mau divaksin. Oh ya udah kalau gitu Bapak langsung aja ke meja Silakan ya. Baik Bu. Silakan Pak, kasih ya Bu. Ya, begitulah tadi teman-teman drama dari kesehatan kami pada pagi hari ini, di mana ada pun pesan dan kesan yang ingin kami sampaikan di drama kesehatan kami kali ini adalah yang pertama adalah sebelum mendapatkan informasi terlebih dahulu haruslah kita sebagai masyarakat yang cerdas harus mengfilter lagi informasi tersebut supaya tidak ada stigma-stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Nah, ada pun pesan lainnya yang disematkan di dalam drama kesehatan kami kali ini adalah kami sebagai tenaga promosi kesehatan haruslah selalu memperhatikan kegiatan yang ada di masyarakat dan peka terhadap apa informasi yang menyebar di masyarakat dan stigma-stigma apa yang dibangun di masyarakat tersebut dan apa yang sedang terjadi pada masyarakat di tempat kami berdomisili ataupun tempat kerja kami. Nah, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan drama kesehatan kami. Dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.